Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Eka Yuliningsi, CKP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di antaranya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi dari orang lain. Kedua, jenis motivasi ini adalah tergolong motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga adalah tergolong motivasi internal. Oleh karena itu, hindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan manajer bagi diri mereka sendiri. Sebagai seorang guru, kita diharapkan posisi kita akan menjadi seorang manajer. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, mudah diingat atau dipahami oleh semua warga kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid. Modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan budaya positif adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya
budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dengan profil pelajar Pancasila. Beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari bahwa penanganan siswa menggunakan teori kontrol dapat menggantikan penanganan stimulus respon yang biasa dilakukan oleh guru. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai seorang penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan metode segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam mendekati istirahat, menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dalam bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberi pertanyaan, kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal itu? Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid dengan tujuan budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter di lingkungan sekolah
dimanapun anak berada. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Marilah terus menjadi agen perubahan yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.